channel aku. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang mencintai dan dicintai. Sebenarnya mana sih yang lebih baik, mencintai apa dicintai ya? Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, aku sih lebih milih mencintai, tapi ya juga dicintai. Jadi pengennya tuh dua-duanya. Terus kalau itu mencintai dan dicintai itu ada persamaannya dan ada perbedaannya juga. Persamaannya sih ya sama-sama sakit juga, dan perbedaannya itu kalau misalnya kamu mencintai seseorang itu pasti nanti kalau misalnya pas kita mencintai seseorang, kita akan merubah penampilan kita menjadi yang lebih baik gitu, agar terlihat menarik di depan dia. Misalnya dulu sebelum kita jatuh cinta sama seseorang, kita tuh nggak pernah peduli dengan penampilan kita, misalnya yang nggak suka make up, nggak pernah berpenampilan rapi. Nanti kita akan merubah semuanya, gaya dan penampilannya, misalnya suka langsung pakai make up, atau mungkin berpenampilan rapi, pakai baju yang bagus gitu di depan dia, biar dia itu tertarik sama kita. Intinya kita tuh akan mengubah penampilan dan gaya kita juga, biar orang yang kita cinta juga tertarik sama kita. Tapi kalau misalnya kita mencintai seseorang dan orang yang kita cintai itu juga mencintai kita, sudah selesai sampai di situ. Tapi kalau misalnya kita mencintai orang dan ternyata orang yang kita cintai itu nggak mencintai kita, tapi malah mencintai orang lain, itu nanti kita yang sakit. Terus kalau misalnya kita dicintai sama seseorang, itu tuh justru malah menjadi kita jadi diri kita sendiri, karena kita nggak perlu lah mengubah penampilan kita, mengubah gaya kita, mengubah kita menjadi yang lebih baik. Itu justru malah kita menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi diri kita sendiri, nggak perlu mengubah penampilannya. Kita berpenampilan apa adanya, kan udah dicintai. Tapi kalau misalnya kamu dicintai sama seseorang, tapi percuma juga kalau kamu nggak mencintai dia, terus kamu misalnya malah suka sama orang lain, bukan sama orang yang mencintai kamu itu. Terus kalau misalnya dipaksakan, misalnya kamu mau bersatu sama dia, itu nanti yang satunya ada perasaan, yang satunya nggak ada perasaan, itu nanti juga ujung-ujungnya bakalan menyakitkan juga. Karena kan nanti kalau menjalin hubungan yang satunya cinta, yang satunya enggak, nanti kan bisa timbul konflik, dan nanti takutnya hubungannya nggak langgeng dan ujung-ujungnya juga bakalan menyakitkan. Dan yang namanya cinta itu nggak pernah salah, tapi terkadang posisinya itu yang salah. Misalnya contohnya kamu mencintai seseorang yang sudah punya pasangan. Nah itu kan nggak mungkin juga ya kamu bisa bersatu sama pasangan, kan itu udah punyanya orang lain, ya jangan kita ambil lah. Dan contohnya yang kedua, itu misalnya kamu jatuh cinta sama saudara kamu sendiri, misalnya kamu jatuh cinta sama sepupu kamu sendiri, ya kan kamu nggak mungkin juga mau jadian sama sepupu kamu sih, masa iya kan, ya nggak mungkin gitu. Nah tapi perasaan kamu ke dia itu nggak ada salahnya. Kamu mau jatuh cinta sama siapa aja itu nggak salah, tapi posisinya itu tadi yang salah. Dan yang namanya cinta itu nggak harus memiliki. Sama halnya dengan sebuah lomba, misalnya dalam sebuah perlombaan, misalnya lomba 17 Agustus contohnya. Nah pas lomba itu kan pesertanya banyak gitu, yang ikut lomba itu banyak banget, dan semuanya pasti pengen jadi juaranya. Tapi sayangnya nggak semuanya bisa menjadi juaranya. Yang jadi juaranya itu cuma 3 orang. Biasanya sih juaranya kan cuma dari juara 1 sampai juara 3 gitu. Jadi nggak bisa semuanya bakalan jadi juara, itu nggak mungkin. Yang jadi juara cuma 3, tapi pengen semuanya yang jadi juara. Kalau misalnya nggak pengen jadi juara, kenapa mesti ikut lomba gitu? Orang yang ikut lomba pasti pengen jadi juara semuanya. Nah sama halnya dalam percintaan ini, di dunia ini nggak semua orang yang jatuh cinta itu bisa memilikinya. Tapi masalahnya semua orang yang jatuh cinta pengennya sih juga dicintai sama orang yang dia cintainya juga, pengennya tuh memiliki orang yang dia cintai begitu. Tapi kan masalahnya cinta itu nggak harus memiliki itu tadi. Pasti nggak bakalan mau lah ada orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan, itu nggak bakalan ada yang mau. Cinta itu beragam bentuknya, cinta yang ikhlas, tulus, dan cinta yang tidak tulus. Cinta yang tulus itu bukan cinta yang cuma sekedar kamu tuh misalnya jatuh cinta sama seseorang, misalnya kamu jatuh cinta sama dia, terus kamu tuh menerima dia apa adanya, kamu nggak peduli mau dia kaya, mau dia miskin, yang penting kalau kamu udah cinta ya cinta aja. Nah tapi percuma juga kalau misalnya kamu tuh masih mengharapkan kalau aku suka sama dia, dia suka enggak ya sama aku, itu artinya kamu masih mengharapkan
dia itu bakal mencintainya kamu balik gitu, kamu mengharapkan dia juga mencintai kamu. Nah itu sama aja kamu tuh nggak tulus mencintai dia, kamu nggak ikhlas mencintai dia karena kamu masih mengharapkan dia biar mencintai kamu gitu. Karena cinta yang tulus dan sesungguhnya itu adalah cinta yang ketika kamu mencintai seseorang, kamu tanpa mengharapkan dia mencintai kamu balik. Nah itu baru yang dinamakan cinta yang tulus dan sesungguhnya. Dan cinta yang ikhlas itu namanya tanpa mengharapkan dia mencintaimu balik. Kamu tetap pasrah aja, mau dia suka sama kamu balik mau enggak, itu enggak usah diharapin gitulah, apalagi sampai mengemis-ngemis. Itu kamu harus ikhlas, itu urusan dia mau dia suka sama kamu apa enggak gitu. Sama halnya dengan kamu misalnya ngasih kado ulang tahun ke teman kamu. Kalau kamu ngasih kado ulang tahun ke teman kamu, ya udah kamu juga harus tulus, harus ikhlas gitu. Kalau misalnya kamu ngasih kado ulang tahun ke teman kamu, tapi kamu masih mengharapkan gini, besok kalau aku ulang tahun dia ngasih juga nggak ya kado buat aku. Nah itu kan sama halnya kamu mengharapkan dia mengasihi kamu balik, dia ngasih kado ke kamu balik, itu kan kamu nggak tulus berarti ngasihnya kado itu tadi. Nah sama halnya dengan kamu ngasih perasaan ke seseorang, kalau kamu masih mengharapkan dia mencintai kamu balik, masih mengharapkan dia membalas perasaan kamu, ngasih perasaan ke kamu juga. Nah itu kan artinya kamu juga nggak ikhlas dong mencintai dia, kamu nggak ikhlas ngasih perasaan ke dia. Nah itu kan sama seperti itu, seperti apa yang aku bilang tadi. Kalau cinta yang tulus dan ikhlas yang sesungguhnya itu adalah kita kalau mencintai seseorang, Pak, nggak usah mengharapkan dia mencintai kita balik. Ya walaupun tahu sih, aku tahu itu bakalan sakit banget. Ya kan yang namanya cinta namanya kan juga cinta, ya pasti sakit lah. Kamu udah berani jatuh cinta, ya harus berani sakit juga dong. Terus yang jadi pertanyaan, terus gimana ya solusinya kalau misalnya kita jatuh cinta biar nggak sakit? Nah itu pertanyaan yang sederhana dan jawabannya juga simple guys. Dan ini solusi satu-satunya yang terbaik gitu. Kalau kamu jatuh cinta, ya kamu sholat aja tahajud, kamu memohon minta petunjuk sama Allah. Kamu malamnya itu di sepertiga malam gitu, jam 2 malam. Ya memang berat sih ngelakuin itu, apalagi kalau tiap malam harus 12 rakaat. Nah tapi kan nggak harus 12 rakaat, nggak harus tiap malam juga. Tapi yang diusahakan yang sering itu memang berat. Ya tapi ya kita harus berusaha, kan semuanya butuh proses. Nah kamu sholat aja tahajud itu di sepertiga malam itu karena kalau kamu sudah selesai sholat tahajud itu, kalau kamu berdoa meminta sama Allah, pasti nanti bakalan ada titik terang dan dapat petunjuk dari Allah. Nanti kamu selesai sholat itu tadi, kamu langsung meminta petunjuk sama Allah. Kalau kamu lagi jatuh cinta sama seseorang, kalau kamu memang ditakdirkan sama dia gitu, kalau dia memang jodoh kamu, pasti nanti dengan secepatnya Allah akan segera menyatukan kamu sama dia. Tapi kalau dia itu bukan ditakdirkan untuk kamu, dia bukan jodoh kamu, nanti Allah akan menghilangkan perasaan kamu itu tadi. Perasaan kamu nanti akan hilang, kamu udah nggak jatuh lagi, udah nggak jatuh cinta lagi sama dia. Seperti yang aku bilang di video aku yang sebelumnya, yang judulnya Ketika Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Nah buat yang belum nonton, nonton aja ya. Nah kalau kamu udah berdoa itu tadi kan, perasaan kamu udah dihilangkan sama Allah, kamu udah gak jatuh cinta sama dia. Kamu setelah itu bakal dipertemukan dengan seseorang yang memang benar-benar ditakdirkan untuk kamu. Nah begitu guys, itu solusinya. Karena kan yang namanya cinta itu kan sebelum kita mencintai seseorang harus mencintai sang penciptanya dulu, harus mendekati Allah itu tadi. Jadi semua libatkan Allah, jangan melibatkan yang lain, harus libatkan Allah itu tadi. Kalau kamu udah jatuh cinta, kamu mengadu aja sama Allah, kamu berdoa ya ibaratnya bilanglah sama Allah kalau lagi jatuh cinta sama ini, kira-kira jodoh apa enggak sama ini. Kalau enggak jodoh, nanti pasti perasaan kamu akan dihilangkan dan akan dipertemukan dengan penggantinya yang jauh lebih baik. Ya, seperti dalam sebuah riwayat yang mengatakan ketika Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, maka Yusuf menjauhinya. Tapi di saat Zulaikha mengejar cintanya Allah, maka Allah datangkan Yusuf untuknya. Nah, mungkin ada yang nggak percaya ya sama yang aku omongin ini. Kalau misalnya nggak percaya, ya udah praktekkan sendiri. Orang aku aja udah praktekkan sendiri kok. Kalau misalnya aku belum praktekkan sendiri, mana berani aku ngomong kayak gini di depan kalian. Nah, mungkin sampai di sini aja guys video aku kali ini. Dan makasih banget yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini
Dan makasih banget ya, sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya.